Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPMPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Sukma Mega Agustin, NPM 2001011102, Prodi Bidikan Agama Islam kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan kelima, yaitu Jurnal Kedudukan Sintaksis. Baik, saya akan langsung mempresentasikan tugas jurnal yang telah saya buat. Literasi atau acuan dari isi jurnal, saya mengambil dari 4 literasi yang saya dapat dari internet, baik lewat e-book, PDF, ataupun jurnal-jurnal yang terdapat pada internet. Baik, untuk bagian isi yang pertama adalah abstrak, di mana di sini saya selaku penulis menampilkan pengertian umum mengenai sintaksis, karena seperti yang kita tahu, mungkin sintaksis adalah suatu hal yang mungkin masih asing di telinga orang-orang awam, sehingga saya memperkenalkan sintaksis secara umum pada bagian abstrak. Kemudian di sini saya juga menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan membangun konstruksi sintaksis, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Kemudian untuk kata kunci pada bagian abstrak yaitu ada sintaksis, kedudukan, dan bahasa. Kemudian selanjutnya di kata pengantar, di mana seperti biasa penulis mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan limpahannya penulis dapat menyelesaikan tulisan jurnal ini dengan baik. Kemudian menyebutkan tujuan dari penulisan jurnal, setelah itu serta menjelaskan sedikit mengenai bahasan jurnal yang nantinya akan dibahas pada bab pembahasan. Kemudian ucapan terima kasih dan mohon maaf atas ketidaksempurnaan jurnal yang saya buat. Jurnal ini saya buat di Metro pada tanggal 19 Oktober 2020, masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan, di mana terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Untuk latar belakang di sini saya menjabarkan tentang latar belakang kedudukan sintaksis, kemudian menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada sintaksis, serta di sini saya juga menyajikan tentang bahasan-bahasan sintaksis yang merupakan bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Kemudian untuk rumusan masalah, di sini saya mengambil 3 rumusan masalah dari latar belakang yang telah saya buat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sintaksis. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan fungsi sintaksis. Kemudian bagaimana struktur dan satuan sintaksis. Kemudian untuk tujuan penulisannya, yang pertama mengetahui definisi sintaksis, kemudian mengetahui fungsi sintaksis, dan yang ketiga mengetahui struktur dan satuan sintaksis. Kemudian lanjut kepada bab yang kedua yaitu pembahasan, di mana pada pembahasan merupakan pengkajian dari rumusan-rumusan masalah yang telah ditanyakan pada bab pertama. Yang pertama mengenai pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat sintaksis dalam bahasa Belanda sintaksis, dalam bahasa Inggris biasa disebut sintaks, dan dalam bahasa Arab bisa disebut nahwu, yang merupakan ilmu yang membicarakan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Dalam bahasa Yunani sintaksis disebut sintaksis sutatein yang berarti sun dengan, dan tatein menempatkan. Baik, sintaksis sendiri ialah cabang ilmu linguistik yang mempelajari peraturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dengan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar di dalam bahasa. Artinya sintaksis itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian yang kedua mengenai kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik.
Pada umumnya dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan sama dengan tata bahasa. Kemudian objek fonologi membicarakan mengenai yang pertama bagaimana bunyi bahasa diciptakan, yang kedua alat-alat ucap yang digunakan, yang ketiga bagaimana bunyi bahasa yang sampai kepada telinga pendengarnya, dan yang keempat bagaimana fungsi bahasa mendalami decoding sebagai pesan. Kemudian yang ketiga, struktur dan satuan sintaksis. Struktur sintaksis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu, artinya fungsi itu memiliki hubungan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, dan objek. Kemudian keterangan dan pelengkap, atau kita bisa sebut SPO, keterangan atau pelengkap. Ada pula fungsi lain seperti atributif yang menerangkan, koordinatif yang menggabungkan secara setara, kemudian subordinatif yang menggabungkan secara bertingkat. Dalam bahasa Indonesia, biasanya subjek terletak di depan predikat, subjek dapat berwujud nomina, benda, tetapi dapat pula berwujud kategori yang lain. Kemudian di sini untuk satuan sintaksis, sebagai kata satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi suatu sintaksis harus dibedakan adanya dua macam kata, yaitu yang pertama ada kata penuh dan yang kedua kata tugas. Kemudian di sini saya juga menyajikan dan menjelaskan mengenai frase-frase yang terdapat pada satuan sintaksis dan lain sebagainya. Baik, lanjut kepada bab yang terakhir, yaitu bab penutup, di mana terdapat kesimpulan dan terdapat saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Saya bacakan. Sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Di dalam ilmu bahasa, sintaksis merupakan salah satu cabang di antara cabang yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Sebagai cabang ilmu bahasa, sintaksis mengkaji seluk-beluk wacana, kalimat, dan klausa dan frase. Fonologi mengkaji seluk-beluk fonem, morfologi mengkaji bentuk dan atau struktur kata, sinematik mengkaji makna satuan-satuan bahasa, baik makna leksial maupun makna gramatikal. Jadi dalam ilmu bahasa, sintaksis hanya berkedudukan sebagai salah satu cabang di antara cabang ilmu bahasa yang lain. Kemudian di sini sebagai salah satu objek kajian sintaksis adalah yang pertama wacana, ialah suatu gramatikal yang berada pada tatanan tertinggi dan terlengkap yang biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Kemudian yang kedua, kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Kemudian klausa ialah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, baik disertai subjek, objek, pelengkap, ataupun keterangan. Kemudian yang keempat adalah rase, ialah satuan gramatik yang terdiri dari atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Teori sintaksis bahasa Indonesia dikembangkan sejak tradisi Yunani Latin dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Perkembangan teori sintaksis itu selaras dengan perkembangan tata bahasa yang didasarkan pada bahasa Melayu. Upaya perkembangan teori sintaksis bahasa Indonesia ini terus dilakukan. Di antara hal itu dibuktikan dengan upaya penerbitan buku model penyusunan tata bahasa Indonesia, baik model tradisional, struktural maupun transformasional. Kemudian untuk yang terakhir, saran, setelah memahami tentang pengertian sintaksis, pembaca diharapkan dapat memahami tentang sintaksis. Penulis dengan rendah hati menyadari masih banyak kekurangan dalam mengerjakan tulisan jurnal mengenai kedudukan sintaksis ini, sehingga saran dan kritik sangat diperlukan untuk penyempurnaan dan perbaikan jurnal yang telah saya buat. Kemudian pada slide terakhir terdapat daftar pustaka, terdapat 4 sumber literasi yang saya peroleh ketika saya mengerjakan jurnal tentang kedudukan sintaksis, yang saya ambil dari e-book, PDF maupun jurnal-jurnal yang terdapat pada internet. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.